Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhapni Nasution dari Fakultas Ekonomi NPM 2200900025. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang analisis permintaan kuantitatif. Adapun soal yang saya ambil yaitu soal di bagian nomor 3. Soalnya adalah andaikan fungsi permintaan produk suatu perusahaan adalah IN Q pangkat DX sama dengan 7 dikurang 1,5 IN PX ditambah 2 IN PY ditambah 0,5 dikali INM ditambah INA, di mana PX sama dengan 15 US dollar, PY sama dengan 6 US dollar, M sama dengan 40 US dollar, dan A sama dengan 350. Pertanyaannya A. Tentukan elastisitas harga permintaan dan nyatakanlah apakah permintaan elastis, inelastis, atau elastis uniter. Yang B. Tentukan elastisitas harga silang dari permintaan antara barang X dan barang Y dan nyatakanlah apakah kedua barang ini substitusi atau komplementer. Yang C. Tentukan elastisitas pendapatan dari permintaan dan nyatakanlah apakah barang X adalah barang normal atau inferior. Yang D. Tentukanlah elastisitas iklan dari permintaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, jawaban yang A. Untuk menghitung elastisitas harga permintaan, kita perlu menggunakan rumus PED sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persen perubahan harga. Diberikan harga awal atau P1 sama dengan 15 US dollar, harga baru atau P2 sama dengan 6 US dollar. Jumlah barang yang diminta awal atau Q1 sama dengan E kuadrat INV ditambah 2 INV ditambah 0,5 INM ditambah INA sama dengan E kuadrat IN15 ditambah 2 IN15 ditambah 0,5 IN40.000 ditambah IN350 sama dengan 1000,67. Jumlah barang yang diminta baru atau Q2 sama dengan E kuadrat IN6 ditambah 2 IN6 ditambah 0,5 IN40.000 ditambah IN350 sama dengan 2000,67. Persen perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 dikali 100% sama dengan 2000,67 kurang 1000,67 dibagi 1000,67 dikali 100% sama dengan 100%. Persen perubahan harga P2 dikurang P1 per P1 dikali 100% sama dengan 6 dikurang 15 per 15 dikali 100% sama dengan min 60%. PED sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta per persen perubahan harga sama dengan 100% per min 60% sama dengan min 1,67. Karena nilai absolut dari PED lebih besar dari 1, maka permintaan dikatakan elastis. Selanjutnya yang B. Elastisitas harga silang dari permintaan mengukur responsivitas jumlah barang yang diminta dari suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Jika elastisitas harga silang positif, kedua barang tersebut adalah substitusi. Artinya, kenaikan harga satu barang akan menyebabkan peningkatan permintaan barang lain. Jika elastisitas harga silang negatif, kedua barang tersebut adalah komplementer. Artinya, kenaikan harga satu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang lain.
Untuk menghitung elastisitas harga silang permintaan, kita perlu menggunakan rumus CVE sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta dari barang X per persen perubahan harga barang Y. Misalkan X adalah produk perusahaan dan Y adalah produk lain. Diberikan harga awal Y atau P1 sama dengan 10 US dollar. Harga baru Y atau P2 sama dengan 12 US dollar. Jumlah barang yang diminta awal X atau Q1 sama dengan E kuadrat INV ditambah 2INV ditambah 0,5 INM ditambah INA sama dengan E kuadrat IN15 ditambah 2IN15 ditambah 0,5 IN 40.000 ditambah IN 350 sama dengan 1000,67. Jumlah barang yang diminta baru X atau Q2 sama dengan E kuadrat IN15 ditambah 2IN15 ditambah 0,5 IN 40.000 ditambah IN 350 sama dengan 1000,67. Persen perubahan jumlah barang yang diminta dari barang X sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 dikali 100% sama dengan 1000,67 dikurang 1000,67 per 1000,67 dikali 100% sama dengan 0%. Persen perubahan harga barang Y sama dengan P2 dikurang P1 per P1 dikali 100% sama dengan 12 dikurang 10 per 10 dikali 100% sama dengan 20%. CVE sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta dari barang X per persen perubahan harga barang Y sama dengan 0% per 20% sama dengan 0. Karena elastisitas harga silang adalah 0, kedua barang tidak saling terhubung. Selanjutnya yang C. Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur responsivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Jika elastisitas pendapatan positif, barang tersebut adalah barang normal. Artinya, kenaikan pendapatan akan menyebabkan peningkatan permintaan. Jika elastisitas pendapatan negatif, barang tersebut adalah barang inferior. Artinya, kenaikan pendapatan akan menyebabkan penurunan permintaan. Untuk menghitung elastisitas pendapatan dari permintaan, kita perlu menggunakan rumus IE sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta per persen perubahan pendapatan. Diberikan pendapatan awal atau I1 sama dengan 40.000 US dollar, pendapatan baru atau I2 sama dengan 50.000 US dollar. Jumlah barang yang dipinta awal sama dengan Q1 sama dengan E kuadrat INV ditambah 2INV ditambah 0,5 INM ditambah INA sama dengan E kuadrat IN15 ditambah 2IN15 ditambah 0,5 IN 40.000 ditambah IN 350 sama dengan 1000,67. Jumlah barang yang diminta baru atau Q2 sama dengan E kuadrat IN15 tambah 2IN15 ditambah 0,5 IN 50.000 ditambah IN 350 sama dengan 1200,89. Persen perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 dikali 100% sama dengan 1200,89 dikurang 1000,67 dibagi 1000,67 dikali 100% sama dengan 20%. Persen perubahan pendapatan sama dengan I2 dikurang I1 per I1 dikali 100% sama dengan 50.000 dikurang 40.000 dibagi 40.000 dikali 100% sama dengan 25%.
IE sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta per persen perubahan pendapatan, sama dengan 20% per 25% sama dengan 0,8. Karena elastisitas pendapatan dari permintaan positif, barang tersebut adalah barang normal. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan konsumen akan menyebabkan peningkatan permintaan produk pada perusahaan. Baik, selanjutnya yang D, elastis iklan dari permintaan mengukur responsivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan iklan. Jika elastisitas iklan positif, barang tersebut adalah elastis iklan. Artinya, kenaikan iklan akan menyebabkan peningkatan permintaan. Jika elastisitas iklan negatif, barang tersebut adalah inelastis iklan. Artinya, kenaikan iklan akan menyebabkan penurunan permintaan. Karena permintaan yang diberikan tidak menyertakan variabel periklanan apapun, sehingga kita tidak dapat menghitung elastisitas permintaan apapun. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.